Bab 51. Target baru. Abel yang sudah puas jalan-jalan merasa sedikit lelah. Dia juga melihat Arfas yang tampaknya sudah lelah. "Kita pulang sayang," gumam Abel melihat Arfas yang sudah menguap. Abel setelah membeli minuman akhirnya dia pun mengajak Arfas pulang. Saat ini wanita itu masuk ke dalam mobil dan mereka akan pulang. "Wah, cantik-cantik banget foto kita ya, Ea," ucap Abel melihat banyaknya foto dia yang sedang menikmati suasana di sana. Tiba-tiba saja ponselnya berbunyi. Terlihat di sana nama Lian yang menghubunginya. "Ya Tuan, ada apa?" tanya Abel kepada Lian. "Bersiaplah, malam ini kau akan menemaniku pergi ke pesta undangan," kata Lian tiba-tiba membuat Abel sangat terkejut sekali. Yang benar saja dia diajak pergi ke pesta. "Tuan, tapi aku tidak membawa baju pesta," kata Abel. Bajunya yang bagus sudah dia pakai semalam saat mereka makan malam, dan dia juga tidak bisa berbelanja di sini sebab tidak tahu tempat ini. "Nanti aku akan pulang dan membawakan pakaian untukmu," ucap Lian dan Abel pun menganggukkan kepalanya. "Baiklah Tuan," jawab Abel dan dia juga merasa senang jika Lian mau membawanya sebab dia bisa bertemu dengan banyak orang di sana. "Kau sedang di mana?" tanya Lian walau dia tahu di mana Abel saat ini. "Berada di dalam mobil Tuan. Ini sudah di dalam mobil," ucap Abel membuat Lian pun di sana menganggukkan kepalanya. "Baiklah, kau bersiap saja nanti aku akan pulang." Lian pun mematikan sambungan teleponnya. Pria itu sangat sibuk sekali hari ini dan dia pun harus mengurus yang lainnya juga. Lian dan Jeff segera menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Hingga 2 jam kemudian mereka pun sudah selesai. "Apalagi pekerjaanku, Jeff?" tanya Lian melihat jam di pergelangan tangannya. "Malam ini saja Tuan menghadiri pestanya dan besok Tuan harus bertemu klien." Jelas Jeff dan Lian pun mengerti. Sedangkan Abel di hotel setelah memandikan Arfas dia pun menyusui anak itu sampai Arfas tertidur. Biarkan saja dia istirahat sekarang agar malam nanti dia tidak menangis. Setelah Arfas tidur akhirnya Abel pun segera mandi juga. Tak lupa dia berlulur dan mandi dengan berkali-kali agar bersih dan wangi. "Pasti banyak pria tampan di sana. Aku bisa berkenalan dengan salah satunya," batin Abel dengan senyum-senyum di kamar mandi. Bahkan dia membayangkan wajah Tuan Ansley. Ya, Abel sangat tertarik dengan Tuan Ansley, tetapi pria itu sangat dingin sekali. "Sika, andai dia bukan temannya Tuan Lian, mungkin saja aku akan mendekatinya," gumam Abel dengan menggerutu pelan. Abel segera menyelesaikan mandinya dia bisa bersiap agar dia tidak membuat Lian malu di pesta nanti. Pasalnya Abel ingin terlihat sangat mempesona di sana dan Abel sangat suka menjadi pusat perhatian. Apalagi wajahnya yang cantik ini tentunya banyak pasti yang akan melirik ke arahnya. Setelah tak lama dia selesai mandi, Abel melihat tubuhnya sendiri yang terlihat sangat cantik di depan cermin besar di dalam sana. "Hem, wangi ini kayaknya cocok deh dengan pakaianku," gumam Abel sebab wangi mawar yang sangat seksi begitu membuat Abel sangat suka sekali. Setelah semua tubuhnya Abel pakaikan lotion, wanita itu merias dirinya sendiri dengan secantik mungkin. "Kamu harus terlihat sangat seksi, Abeleza." Lama dia berduduk di sana sampai pintu kamar hotel terbuka. Saat terlihat di sana ternyata Lian yang datang. "Tuan," sapa Abel dengan senyum manisnya kepada Lian. Lian melihat Abel yang sudah bersiap. Pria itu mendekat ke arah Abel dan melihatnya. Lian menyeringai saat melihat Abel yang tidak memakai apapun itu. Dia menarik pinggang Abel hingga tubuh mereka sangat lengket sekarang. "Kau sengaja tidak memakai apapun saat menyambutku, Hem?" tanya Lian sambil menghirup wangi tubuh Abel. Benar-benar wangi dan memabukkan. Abel tersenyum mendengarnya. Wanita itu menatap ke arah Lian dan mengalungkan tangannya di kedua leher Lian. "Tuan, apakah Tuan sangat suka dengan wangiku?" tanya Abel dengan menggigit bibir bawahnya. Lian tidak menjawab. Ibu jarinya menarik bibir Abel dan mengusapnya dengan lembut. Perlahan pria itu maju dan melumat bibir Abel hingga menggigitnya dengan pelan. "Shes,"
Abel mendesis saat merasakan bagaimana bibir Lian yang menggigitnya. Ah, Tuan kau juga tidak kalah wangi. Memabukkan diriku. Gumam Abel dengan tawa kecilnya. Lian tersenyum menyeringai mendengar ucapannya Abel. Mulutmu ini sangat manis sekali jika bicara. Ucap Lian membuat Abel terkekeh pelan. Abel mengusap punggung Lian dan berjinjit dan melumat bibir Lian. Dia sangat suka dengan pesonanya Lian yang begitu mempesona. Tubuh kekal Lian selalu membuat Abel ingin dekat dengannya. Loon mengangkat tubuh Abel dan membawanya ke sofa dengan satu tangan saja. Mereka saling melumat satu sama lain sampai berada di sofa. Kita mau kemana malam ini, Tuan? Tanya Abel kepada Lian. Ke suatu tempat, tapi Arvas tidak akan dibawa. Ucapnya sebab Lian memiliki satu rencana malam ini. Abel sangat terkejut sekali mendengarnya. Dia tidak bisa meninggalkan Arvas untuk pergi. Kenapa, Tuan? Bagaimana jika Arvas menangis? Tanya Abel lagi. Sudah ada orang kepercayaanku yang akan menjaganya dan kau simpan air asimu untuknya minum jika dia haus. Kata Lian membuat Abel semakin heran. Ya tapi kenapa Arvas ditinggal Tuan? Tanyanya lagi sekali lagi. Lian menggelengkan kepalanya. Turuti saja perintahku. Meski Abel tidak tahu kenapa tetapi dia hanya menurut saja. Abel mengangguk pelan. Baiklah. Abel beranjak dari pangkuannya Lian. Wanita itu mengambil pompa asinya dan memompanya untuk stok milik Arvas. Apa kita lama nanti malam? Tanya Abel tetapi Lian menggelengkan kepalanya. Hanya sebentar. Mata Lian tidak lepas dari dada Abel yang terlihat sangat indah sekali. Wanita itu tersenyum memandang Lian yang tampak tergoda dengan gunungnya itu. Tuan mau? Tawar Abel dengan sebelah alis yang naik turun. Tentu saja. Jawab Lian tanpa menolaknya. Akhirnya Lian pun langsung melahapnya sampai habis. Pria itu tersenyum melihat Abel yang hanya bisa pasrah dengan kelakuannya Lian. Beberapa saat kemudian Lian menatap Abel. Malam ini kau harus menjalankan tugas dariku. Ucap Lian membuat Abel mengeringitkan keningnya. Tugas apa, Tuan? Tanya Abel dengan kening yang mengeringit. Malam nanti kau akan tahu sendiri. Ucap Lian lagi. Malam ini Abel terlihat sangat cantik sekali. Wanita itu begitu seksi dengan pakaiannya. Di sana, sudah ada beberapa orang menunggu Lian dan Abel keluar dari kamar. Itu orang yang akan menjaga anaknya di sana. Ini terlalu terbuka, Tuan. Kata Abel melihat bajunya di depan cermin. Kau tidak suka? Tanya Lian dengan sebelah alis yang terangkat. Abel menggelengkan kepalanya. Aku sangat suka sekali. Kau sangat tahu seleraku, Tuan. Jawab Abel dengan mengedipkan sebelah matanya. Wanita itu berjalan mendekat ke arah Lian. Tangan Lian mengusap leher Abel dan melumat dengan lembut bibir wanita ini. Kau ingat dengan ucapanku sore tadi? Tanya Lian. Abel menganggukkan kepalanya. Tentu saja. Aku sangat ingat. Serahkan saja sama Abeleza. Lian merasa puas. Dia yakin Abel bisa melakukannya. Mereka segera pergi. Sebelum itu Abel pastikan semua stok milik Arvas sudah lengkap. Ayo, kita jangan lama. Nanti Arvas menangis lagi. Meski begitu dia masih memikirkan Arvas. Lian mengajak Abel pergi. Tak lupa Lian memberi peringatan kepada orang-orangnya agar menjaga Arvas malam ini sampai dia tiba. Di luar, Jeff sudah menunggu Abel dan juga Lian. Mata Jeff tak lepas dari Abel. Tubuhnya sangat seksi dengan gaun yang dia pilih siang tadi. Itu pilihannya. Jeff tahu apa yang Abel pakai pasti sangat cocok dengannya. Saat Lian masuk ke dalam mobil dan Abel juga mau masuk, Jeff menepuk pelan bokong Abel membuat wanita itu tersenyum melihat kelakuannya Jeff. Aku akan membalasnya nanti. Lihat saja. Batin Abel dengan senyum tipisnya. Abel masuk ke dalam mobil dan Jeff pun menutup pintu mobilnya. Tak lama mobil pergi meninggalkan hotel. Mereka ingin menuju ke pesta. Ansri sudah di sana? Tanya Lian kepada Jeff.
Jeff menganggukkan kepalanya. Sudah Tuan. Jawab Jeff membuat Lian mengangguk paham. Abel yang mendengar nama Ansley langsung merasa senang. Ini kesempatannya untuk mengenal Ansley lebih lagi. Apakah dia akan tergoda juga denganku malam ini atau tidak? Tapi aku pastikan Tuan Ansley akan terpesona dengan seorang Abeleza. Follow IG. Queenry 19. Bab 52. Tidak tahan. Lian menatap ke arah Abel yang ada di sampingnya. Mereka sudah berada di tempat pesta. Jangan menjauh dariku. Mengerti? Tanya Lian sebab Abel ini liar sekali. Jadi dia harus memperingati Abel terus. Iya tuanku. Bisik Abel dengan pelan sambil tersenyum manis. Tempat yang mereka datangi sungguh begitu indah sekali. Abel sampai tak menyangka bisa datang ke tempat seperti ini. Mereka pun masuk ke dalam. Abel terus bersama dengan Lian bergandeng dengan pria itu. Saat memasuki acara pesta, banyak mata yang melihat mereka. Jelas saja mereka terkejut seorang Lian menghadiri acara ini bersama dengan seorang wanita. Dia sudah lama tidak terdengar rumor bersama dengan wanita. Yang datang ke pesta ini semua pengusaha kelas kakap. Jelas saja tahu siapa Lian ini. Bisik-bisik terdengar. Mereka bertanya-tanya siapa wanita yang ada di sebelah Lian. Beberapa orang pun langsung mendekat ke arah Lian. Tuan Valentino, senang bertemu dengan Tuan di sini. Ucap mereka sambil mengulurkan tangan kepada Lian. Lian membalas uluran tangan mereka. Ya, kebetulan aku ada kerjaan di sini. Jadi bisa menghadiri undangannya. Jawab Lian dan mereka menganggukkan kepala mengerti. Tatapan mereka jatuh kepada Abel yang terlihat semakin cantik jika dipandang dari dekat. Seksi lagi tuh dengan kaki jenjangnya yang putih dan belahan dadanya yang menimbul keluar. Apakah dia istri Tuan? Tanya mereka menatap ke arah Abel. Dia pengganti Nyonya Agnes. Tanya mereka membuat Lian langsung memasang wajah dinginnya. Ah, maaf Tuan jika saya lancang. Sambungnya lagi, dia menyeringai seolah tahu apa yang sangat tidak disukai oleh Lian. Tetapi wajah dan ekspresi Lian tidak tertebak sebab dia tidak pernah berekspresi berlebihan. Dia Abel, asisten pribadiku. Jawab Lian membuat Abel terkejut. Bukan teman ranjangnya. Batin Abel yang ingin terkekeh, lebih tepatnya Abel hanya seorang babysitter kenapa jadinya asisten pribadi. Tapi suka-suka tuannya lah. Ah begitu. Baiklah Tuan. Ayo kita minum bersama dan melihat tamu yang lainnya. Ajaknya tetapi Lian malah mengabaikannya dan beralih menatap Ansley yang mendekat kepadanya. Senyum Abel terlihat mereka saat matanya menangkap wajah Ansley yang mau menghampiri mereka. Tetapi sayangnya senyum Abel hampir lenyap saat melihat Tuan Low. Tetapi Abel berusaha untuk ramah. Sika, Pak tua itu. Aku maunya Tuan tampan Ansley. Batin Abel melihat Ansley yang sangat tampan itu. Tanpa sadar Lian memperhatikan Abel. Matanya sudah mau lepas melihat Ansley. Sika, awas saja wanita ini. Batin Lian berusaha untuk sabar. Ansley menyalami Lian dan sama halnya Lian membalas. Dia sudah ada di sana. Kata Ansley membuat Lian menganggukkan kepalanya. Baiklah. Tuan Lo terus memandang Abel dan tak lepas dari Abel pandangannya. Abel mendekat ke arah Lian dan Ansley. Tuan, aku tidak nyaman dengannya. Bisik Abel dan tahu apa yang Abel maksud. Lian menarik Abel mendekat kepadanya. Tuan Lo Jeti tidak bisa mendekat dengan Abel. Sika, aku mau mendekatinya. Kenapa dia harus ke Tuan Lian sih? Batin Tuan Lo dengan kesal. Aku akan ke sana sebentar. Kau tetap di sini bersama dengan Ansley. Kata Lian, meski dia tidak suka Abel melihat Ansley dengan tatapan menginginkan, tetapi Lian lebih percaya Ansley. Ah baiklah. Jawabnya dengan senang. Jangan macam-macam atau kau akan tahu akibatnya. Lian kali ini serius membuat senyum Abel seketika lenyap dan menelan salivanya dengan susah payah. Iya Tuan. Lian menatap Ansley dan seolah tahu Ansley menganggukkan kepalanya.
Lian segera pergi dari sana dan Tuan Lo langsung ingin mendekati Abel. Tetapi dengan cepat Abel mengajak Tuan Ansley bicara. Aku haus. Apa di sini ada minuman yang bisa aku minum, Tuan? Tanya Abel dengan lembut, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya Ansley perhatikan. Dia suka cara Abel bicara. Sebentar. Ansley melirik ke arah kanan dan kiri. Dia melihat ada meja di mana di sana ada minuman. Ke sana. Ajak Ansley dan Abel mengikutinya dan meninggalkan Tuan Lo seorang diri di sana. Tuan Lo tak senang dengan sikap Ansley yang membawa Abel. Kau akan menjadi milikku malam ini, Abel. Abel menikmati minuman. Dia tidak pandai minum wine, tetapi Ansley tidak tahu dan Abel juga sok-sokan meminum wine. Rasanya kenapa aneh begini? Batin Abel tetapi dia suka. Abel mencoba terus meminumnya. Apakah Tuan memang tinggal di sini? Tanya Abel mencoba mengajak Ansley bicara. Aku tinggal di sini. Abel hanya mengangguk-anggukan kepalanya, tetapi tidak lagi bertanya. Ansley memandang Abel. Dia cukup cantik dan seksi. Kau sudah lama bekerja dengan Lian? Tanya Ansley lagi. Abel menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan. Jawab Abel. Kenapa, Tuan? Tanya Abel lagi. Tidak ada. Jawab Ansley singkat. Oh, aku pikir Tuan mau menampungku jika Tuan Lian memecatku. Kata Abel dengan kekehan kecilnya. Ansley memandang Abel. Wanita ini tawanya saja sangat cantik. Diam-diam Ansley pun tampak tertarik tetapi tidak memperlihatkannya secara langsung. Bisa, jika kau ingin. Ansley mengeluarkan kartu namanya dan memberikannya dengan Abel. Kau bisa menghubungiku jika kau ingin. Kata Ansley membuat mata Abel terbelalak kaget. Bisa-bisanya Ansley sendiri yang memberikan nomornya kepada Abel. Ah, baiklah. Kapan-kapan jika aku ingat ya. Sombong sekali. Jika ingat. Emang sok penting Abel ini. Tuan Ansley semakin tertarik. Biasa jika wanita lain akan langsung merasa sangat senang tetapi berbeda dengan reaksi Abel. Kepala Abel sudah merasa pusing. Wanita itu berpamitan untuk ke toilet. Aku ke toilet dulu ya, Tuan. Tolong sampaikan kepada Tuan Lian nanti. Ucap Abel kepada Tuan Ansley. Dia segera pergi. Malu dia jika muntah di sini sebab perutnya juga terasa aneh saat ini. Abel berjalan keluar dan saat tiba di ambang pintu dia lupa menanyakannya. Di mana kamar mandinya? Saat Abel ingin berbalik seorang pria datang mendekat kepadanya. Nyonya mau minum. Ini sangat segar sekali. Kata orang yang membawa minuman itu. Karena perutnya tidak enak alhasil Abel menerimanya. Dia meneguknya sedikit lalu meletakkannya lagi. Di mana toilet di sini? Tanya Abel dan orang itu menunjukkannya keluar. Baiklah, terima kasih. Abel pergi dari sana dengan cepat. Wanita itu pusing sekali. Ais, kenapa kepalaku pusing tiba-tiba? Kata Abel yang tidak tahu jika itu karena penyebab minumannya. Abel segera masuk ke toilet. Wanita itu buang air kecil sejenak tetapi kenapa tiba-tiba tubuhnya panas? Kenapa lagi ini? Gumam Abel merasakan tubuhnya panas, rasanya pusing, perutnya tidak enak dan tubuhnya panas. Abel ingin segera pulang saja. Saat dia keluar ternyata Tuan Lo ada di depan. Tuan, kenapa di sini? Tanya Abel dengan heran. Tuan Lo malah tersenyum saja. Dia memandang Abel dengan senyum nakalnya. Abel tahu apa yang mau dilakukannya. Hanya saja Abel sedang tidak bersemangat. Kau, kenapa sangat sombong sekali, Tanya Tuan Lo memandang Abel dengan seringainya. Abel mendesi saat Tuan Lo menyentuh pipinya. Wanita itu berusaha untuk tenang. Kau sepertinya menginginkanku. Apa benar? Tanya Abel dengan seringainya balik. Dia sangat pandai menutupi ketakutannya. Kau sepertinya sudah bisa menebak apa mauku sayang. Kata Tuan Lo membuat Abel terkekeh.
Abel membelai pipi Tuan Lo. Ini cara Abel mengulur waktu. Sika, patua sialan ini mencoba melecehkanku. Batin Abel, tetapi dia tetap tenang dan santai. Jika dia ketakutan itu semakin berbahaya. Tapi ini toilet wanita. Apa kau tidak ingin bermain di kamar hotel? Tawar Abel dengan senyuman manisnya. Sial, tubuhnya semakin panas. Sentuhan Tuan Lo membuat Abel begitu menginginkan lebih. Hanya saja dia tidak mau jika dengan Tuan Lo, dia jelek. Kau ternyata sangat pandai sekali. Sepertinya ide yang menarik. Tuan Lo menghubungi seseorang untuk menyiapkan kamar untuknya. Lalu dia menarik Abel dan membawa Abel pergi dari sana. Abel menarik tangannya. Jangan menyentuhku, Tuan. Kita harus main cantik agar Tuan Lian tidak tahu. Kata Abel. Tidak ada hubungannya. Tetapi Lo tidak bisa berpikir lain selain ingin menikmati Abel. Baiklah, ayo cepat. Abel mengikuti Lo. Diam-diam Abel mengirimkan pesan kepada Lian. Sedangkan di ballroomnya Lian bersama dengan Ansley. Dia tidak melihat adanya Abel. Mana Abel? Tanya Lian. Ansley menghendikkan bahunya dengan santai. Tidak tahu. Dia tadi ke toilet tapi belum kembali. Lian mengeringitkan keningnya. Dia pun berdiskusi dengan Ansley soal beberapa masalah pekerjaan. Rapat selanjutnya kita bahas. Acara sudah mau dimulai. Lian diminta untuk memberikan kata sambutan. Awalnya Lian tidak mau, tetapi karena yang punya acara adalah rekan kerjanya yang sudah lama, akhirnya Lian pun mau naik ke atas podium. Semua mata beratensi kepadanya. Pria itu mengatakan beberapa kata sampai Lian sudah selesai bicara, semua orang bertepuk tangan. Dia memang sangat hebat. Wajar saja siapapun mau bekerja sama dengannya. Ucap para rekan kerja memuji seorang Linado. Lian turun dari podium. Dia menyalami beberapa orang yang mendekat kepadanya dan acara pun kembali dimulai dengan kata sambutan dari pemilik acara. Sika, kemana wanita itu? Gumam Lian dengan kesalnya. Lian mengambil ponsel di dalam saku jasnya. Dan saat melihat pesan Abel, mata Lian langsung terbelalak. Sial! Beraninya dia melakukan ini! Ansley menaikkan sebelah alisnya mendengar Lian yang marah. Ada apa? Tanya Ansley penasaran. Si tua bangka sialan. Ansley sepertinya tahu. Dia melihat Lian keluar dan Ansley pun ikut keluar mengikuti Lian. Lian sudah menghubungi anak buahnya. Ansley juga menarik anak buahnya ikut bersama dengannya. Tapi Lian tidak takut. Pesan yang Abel kirimkan dia mengatakan bisa mengatasinya asal Lian datang dengan cepat. Dia tahu Abel seperti apa. Entah menikmatinya atau tidak. Sedangkan di dalam kamar, Tuan Lo sudah tidak sabar, tetapi Abel masih mengulur waktunya. Walau dia sudah sangat ingin disentuh, tetapi bukan Tuan Lo yang dia inginkan. Sekuat tenaga Abel berusaha untuk sadar. Jangan buru-buru, Tuan. Milikmu terlihat sangat kotor. Apa tidak mau dicuci dulu agar aku bisa? Abel menjulurkan lidahnya ke depan. Sialan. Itu membuat Tuan Lo semakin tidak sabar. Sika, baiklah. Dengan sabar dia mengikuti keinginannya Abel. Dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci miliknya. Abel meremas dadanya sendiri. Rasanya sudah tidak kuat menginginkan lebih dari ini. Ah, Tuan Leon. Abel menginginkan Lian yang menyentuhnya. Minimal Jeff, tetapi pria itu pergi urusan kerjaan Lian. Abel tidak kuat lagi. Jika Lian lama mungkin Abel akan disentuh oleh Tuan Lo. Tak lama Tuan Lo keluar. Dia tahu reaksi obat itu sudah keluar. Apa kau tidak sabar, sayang? Tanya Tuan Lo tersenyum kepada Abel. Geli sekali Abel, seperti gaya hitam miliknya Tuan Lo. Abel hanya tersenyum saja. Kakinya sudah terbuka tetapi pakaiannya masih utuh. Tuan Lo menarik kaki Abel, melihat Abel yang sudah begitu kepanasan di atas ranjang. Biar aku yang buka pakaian sendiri, Tuan. Tuan hanya menonton saja. Ucap Abel dengan suara terbata. Rasanya dia tidak kuat lagi. Tuan Lo sangat setuju. Dia berdiri di ujung ranjang melihat bagaimana Abel yang sedang menundukkan dirinya.
Dengan gaya seksinya wanita itu menarik tali di belakang lehernya. Sial, aku tidak sudi memperlihatkan tubuhku padanya. Batin Abel dengan kesal. Kenapa Lian lama sekali? Tetapi karena Abel lambat, Tuan Lo menarik dress Abel hingga sudah turun. Terlihat dalaman Abel. Ternyata kau sangat seksi sekali sayang. Abel hanya tersenyum saja. Tubuhnya ditarik Tuan Lo dan Abel hanya pasrah saja lagi, tidak menangis juga. Jika memang disentuh sepertinya itu rezekinya Tuan Lo. Mau melawan juga tidak bisa. Tuan Lo menarik pakaian dalam Abel dan matanya langsung terbelalak. Gila ini sungguh tidak tahan lagi. Tuan Lo menggigit bibir bawahnya tidak sabar. Pisang besarnya itu sudah menegang tetapi pendek. Abel tidak suka. Pasti rasanya enak sayang. Abel sudah basah dan pasrah di bawah sana. Sedangkan Lian dan Ansli segera mencari kamar milik Abel. Saat melihatnya pria itu langsung menendangnya dengan keras. Bruk! Sekali tendangan langsung terbuka. Tidak tahu saja kekuatan Lian seperti apa. Tuan Lo sangat terkejut sekali. Sedangkan Lian wajahnya sudah dingin dan tatapannya sangat tajam sekali. Sepertinya dia sudah bosan hidup. Kata Lian sebab dia sangat tidak suka jika ada yang menyentuh mainannya. Walau Abel bukan wanita yang dia suka. Tetapi tetap saja Abel adalah miliknya. Abel memejamkan mata. Tidak ada reaksi apapun selain tersenyum sebab dia tahu Lian akan datang. Sepertinya milikku hanya akan menjadi milik Tuan Lian. Lian mendekat ke arah Abel dengan tatapan tajamnya. Tuan Lo sudah tampak menegang dan menarik pakaiannya. Lian semakin mendekat dengan tatapan buasnya. Piug! Satu hantaman mengenai perut Tuan Lo sampai pria itu terjungkal ke belakang. Lian menggunakan kekuatan kakinya untuk menghantam pria sialan ini. Kau ingin mati atau cacat? Tanya Lian menatap tajam ke arah Tuan Lo. Sedangkan Ansli masuk ke dalam. Melihat bagaimana Abel yang sedang terbaring saja dengan tubuh tak memakai apapun. Klek! Ansli menelan salivanya dengan susah payah. Apalagi dadanya yang besar dan mengeluarkan ASI. Sialan benar dugaannya sebesar 40D. Abel tidak berniat menutupinya dan membiarkan saja Ansli memperhatikan miliknya. Tetapi wanita itu sangat suka sekali. Sedangkan Lian, dia berbalik dan menatap Ansli di sana. Aku tidak tertarik, kata Ansli sambil menghendikan bahunya. Lian tidak mengatakan apapun dan melepaskan jasnya lalu menatap Abel dengan tajam. Sika, kau ini menyusahkan sekali. Abel tersenyum lebar. Begini saja dia sudah senang. Wanita itu memeluk tubuh Lian dan menyandarikan dagunya di bahu Lian. Tubuhku rasanya panas. Cepatlah aku ingin disentuh. Bisik Abel membuat Lian mengeringitkan keningnya. Dia memberimu obat? Tanya Lian lagi. Tidak tahu. Rasanya sangat panas sekali. Cepatlah Tuan. Lian berdecak kesal. Dia meminta Ansli mengurus pria tua sialan itu. Abel dibawa pergi keluar. Lian sudah meminta Jeff datang menjemput. Untung Tuan cepat datang. Jika tidak dia yang akan mendapatkan milikku. Bisik Abel sambil mendesah meremas miliknya. Tidak akan. Kau mainanku dan hanya aku yang boleh menyentuhmu. Lian sangat tidak terima. Dia saja menahan diri tidak memasukinya dan orang lain mau mendahuluinya. Dia tidak akan rela. Ah Tuan, aku tidak tahan. Abel menyerang bibir Lian di lift dan pria itu membiarkan saja. Lian penasaran kenapa Abel bisa menahan diri selama dengan Tuan Lo. Tetapi Lian bersyukur dia datang lebih cepat. Ah rasanya tidak kuat. Masukkan jarimu Tuan. Pinta Abel dengan tatapan penuh nafsunya. Jika dengan Lian baru dia pasrah. Apa dia memasukimu tadi? Tanya Lian. Abel menggelengkan kepalanya. Jangan menuduhku Tuan. Tidak tahu saja seberapa keras aku menahannya tadi. Lian menyeringai. Dia cukup bangga dengan mainannya kali ini. Kau sangat pintar. Aku akan membantumu melepaskan dahaga sayang. Tuan, tidak kuat. Sungguh panas dan rasanya milikku. Tusuk Tuan. Aku tidak kuat. Follow IG.
Queenry 19. Bab 53. Masih bersegel ternyata. Lian menatap ke arah Abel yang sudah merasa kepanasan. Entah kenapa semakin lama semakin terasa panasnya hingga dia sudah tidak tahan lagi. Bahkan di mobil saat ini dia sudah begitu gelisah sampai terus merenek kepansan. Abel menatap ke arah Lian yang ada di sebelahnya. Tuan, panas. Abel menaiki tubuh Lian dan menyambar bibir Lian. Dalam diam Jeff memperhatikannya. Jelas saja dia tahu apa yang terjadi kepada Abel. Sabar, tunggulah sebentar. Ucap Lian memegang pinggang Abel untuk menahannya agar tidak terjatuh sebab wanita ini sungguh tidak sabaran sekali. Abel menggelengkan kepalanya. Dia sudah tidak kuat lagi. Tuan. Abel menggigit bibir bawahnya dengan kuat. Wanita itu merasa begitu gelisah sampai meliuk-liukkan tubuhnya di atas tubuh Lian. Tuan, tolong sentuh aku. Pinta Abel dengan memohon dan memelas. Setiap sentuhan Lian mampu membuat Abel merasa aneh. Lian memeluk Abel dan membalas lumatannya agar wanita ini bisa mengurangi rasa gelisahnya. Tetapi setiap sentuhan Lian terasa kurang. Abel menurunkan jas yang dia gunakan hingga pakaiannya sudah tidak ada lagi. Lian membiarkan saja Jeff melihatnya. Abel bukan wanita yang dia cintai, hanya mainan saja. Jadi Lian tidak mempermasalahkannya. Jeff diam-diam memperhatikan Abel dari kaca spion. Dari punggungnya ingin sekali Jeff memeluk dan meremas bagian depannya itu. Shit! Milikku jadi menegang! Batin Jeff dengan kesal. Dia mencoba fokus dengan mobil yang dia kendarai. Lian meremas bagian depan Abel dan memasukkannya ke dalam mulut. Abel mendongakkan kepalanya, menikmati apa yang Lian lakukan sambil meremas rambut Lian. Ya Tuan, terus. Pinta Abel semakin menekan kepala Lian. Lian menikmati asinnya Abel. Rasanya begitu gurih dan Abel sangat suka dengan sentuhannya. Bisa membuat Abel semakin melayang. Lian meraba punggung Abel dan tangannya juga meraba bagian pahanya Abel sampai wanita itu membuka kakinya sendiri. Tuan, aku benar-benar sudah tidak kuat lagi. Bisiknya dengan nafas yang sudah tidak teratur lagi. Panas Tuan. Rengeknya lagi. Dia meminta tangan Lian semakin masuk ke dalam intinya itu. Lian menuruti apa yang Abel inginkan sebagai untuk mengurangi rasa panasnya itu. Perlahan jari Lian pun masuk, menusuk ke dalam dan membuat Abel sampai mendongak merasakan kenikmatannya. Tuan. Abel menggigit bibir bawahnya. Rasanya enak sekali dan rasanya ingin lebih. Perlahan-lahan Lian memaju mundurkan jarinya, bahkan Lian sampai menghisap juga bagian depannya. Wangi tubuh Abel mampu membuat Lian juga semakin semangat. Mau lagi? Tanya Lian setengah berbisik. Dengan semangatnya Abel menganggukkan kepalanya. Dia mendongak dan mendesah dengan keras. Tidak peduli apakah ada yang mendengarkan desahannya atau tidak. Saat ini Abel hanya ingin melepaskan dahaganya saja. Lian merasakan di bawah sana milik Abel sudah berdenyut semakin cepat dan menghisap jarinya. Lian semakin mempercepatnya sampai tubuh Abel menegang dan basah. Airnya sampai membasahi pakaian Lian karena Abel tidak memakai apapun. Lagi Tuan. Pinta Abel dengan suara seksinya. Sial, jika begitu terus Lian yang tidak tahan. Jeff segera mempercepat laju mobilnya. Dia pun tidak akan kuat jika godaannya dari Abel. Sepanjang jalan, Lian terus berusaha memuaskan Abel walau wanita itu terus merengek kepada Lian dan ingin lebih dari jarinya. Tak lama mereka tiba di hotel. Lian menarik jasnya yang dijatuhi Abel tadi lalu membawa Abel masuk. Kau urus pria tua itu. Titah Lian dan Jeff menganggukkan kepalanya. Baik Tuan. Jawab Jeff dengan patuh. Pria itu langsung pergi melakukan apa yang tuannya perintahkan. Sedangkan Lian membawa Abel ke kamar sebelah hotel mereka. Karena di dalam sana ada Arfas. Kau tunggu sebentar di sini. Ucap Lian sambil keluar dan mengunci pintu kamarnya. Abel berteriak memanggil Lian, tetapi pria itu mau mengecek anaknya lebih dulu. Apakah dia menangis? Tanya Lian kepada orang yang menjaga Arfas. Hanya merengek saja Tuan. Setelah diberi susu akhirnya Tuan muda tidak menangis lagi.
kata mereka dan Lian menganggukkan kepala mengerti. Jangan meninggalkannya. Tetap di sini sampai aku kembali. Mereka pun mengerti dan tidak berani membantah. Setelahnya Lian keluar dari kamarnya dan kembali ke kamarnya Abel. Ternyata Abel sudah berada di atas ranjang dan mengobok-obok punyanya sendiri. Dia sudah tidak tahan. Tuan! Lirih Abel melihat Lian yang mendekat kepadanya. Melihat apa yang dilakukan oleh Abel membuat Lian menggeleng pelan. Tetapi dia merasa sangat bersyukur sekali karena Tuan Lo dia melihat Abel semakin lebih liar. Abel bangkit dan langsung menyerang tubuh Lian. Lian tidak membuang waktu lagi karena jujur saja dia pun tidak tahan. Lian perlahan membuka pakaiannya dengan cepat hingga sudah tidak memakai apapun lagi. Lian mendorong Abel ke atas ranjang dan menaiki tubuhnya. Kau menginginkan ini? Tanya Lian memperlihatkan miliknya yang sudah menegang. Pisangnya sudah berdiri dengan tegak. Abel menelan salivanya dengan susah payah. Dia langsung meraihnya. Ya Tuan, ini milikku. Abel langsung melahapnya seperti es krim. Rasanya enak sekali dan Abel sangat suka dengan mainannya ini. Lian memejamkan matanya saat Abel mulai dengan cepat melakukannya. Pria itu tersenyum menyeringai karena merasa kalau Abel begitu panas malam ini. Ya, malam ini akan menjadi malam kita berdua. Lian mendapatkan pelepasannya. Sekarang giliran Abel. Lian turun dari tubuh Abel dan meraih kaki Abel. Pria itu melihat ternyata Abel sudah sangat basah sekali. Madumu meleleh, Bel. Gumam Lian dengan serengainya. Abel hanya bisa mendesah saja. Dia meminta Lian membuatnya sampai lemas. Tentu saja Lian akan melakukannya dengan senang hati. Ah! Abel semakin bergairah saat Lian mulai memberikan sesuatu yang nikmat. Terasa benda lembut tak bertulang menyentuh milik Abel. Yah Tuan, terus. Abel tak kuat lagi. Dia meminta lagi dan lagi sampai Lian juga mengoboknya dengan jari. Tak lama kemudian Abel kembali menegang dan wanita itu mencapai pelepasannya. Nafasnya tersengal-sengal lemah. Lian melihat Abel yang juga menatapnya. Tatapan wanita itu sudah sangat sayu sekali. Tuan, masih panas? Gumam Abel yang tidak kuat rasanya. Lian kembali mengungkung tubuh Abel. Kau ingin menghilangkan rasa panas itu? Tanya Lian menatap wajah Abel. Abel menganggukkan kepalanya. Dia ingin meraih bibir Lian tetapi pria itu halangi dengan menjauhkan tubuhnya. Tuan! Lengek Abel kepada Lian. Lian menyeringai melihatnya. Kau ingin merasakan ini? Tanya Lian yang sudah menggesekkan sesuatu di bawah sana. Abel mendesah nikmat. Wajahnya tak menutupi bahwa Abel benar-benar menikmatinya. Enak banget, Tuan. Lirih Abel yang ingin Lian semakin menekannya dan menggesekkannya. Lian mengabuli keinginannya Abel. Dia suka mendengar suara desahan dan permohonan Abel kepadanya. Mau aku masuki? Tanya Lian dengan setengah berbisik. Tanpa berpikir panjang lagi dia menganggukkan kepalanya. Persetan saja dengan keperawanannya. Abel ingin saat ini panas di tubuhnya hilang. Ya masuki saja. Pinta Abel sambil memejamkan matanya. Lian semakin menyeringai puas. Pria itu perlahan memposisikan miliknya di bawah sana dan Abel juga dengan senang hati semakin melebarkannya dan mempersilahkan Lian untuk masuk. Saat baru saja kepala pisangnya yang menyentuh milik Abel, wanita itu sudah mendesah. Lian fokus memasuki Abel. Perlahan dia mulai menusuknya sampai masuk ke dalam perlahan-lahan. Ah! Jeritan Abel mulai terdengar karena rasanya begitu sakit. Lian tak memperdulikan rasa sakit yang Abel rasakan. Hanya saja yang di bawah begitu sulit untuk dimasukkan. Shit! Kenapa sulit sekali dimasuki? Gumam Leo mengumpat pelan karena seperti ada yang menghalanginya untuk masuk. Lian mencoba untuk fokus lagi. Pria itu menekannya lebih kuat sampai Abel meremas spray dengan kuat. Bahkan wanita itu tanpa sadar menangis. Sakit! Rintih Abel merasakan miliknya yang sakit tetapi dia tetap membiarkan Lian melakukan apapun. Abel selah pasrah dengan Lian. Membiarkan Lian membuat sesuka hatinya pada tubuh seorang Abeleza. Sakit Tuan!
Rintih Abel lagi. Lian memperhatikan Abel yang merasa kesakitan. Tahan sedikit lagi. Lian memegang pinggang Abel dan mencoba memasukinya lagi. Apa dia memang masih perawan? Batin Lian bertanya-tanya soal milik Abel. Sejujurnya mengingat bagaimana Abel bersikap begitu liar kepadanya membuat Lian berpikir jika Abel bukan wanita baik-baik. Selama ini Lian tidak mau memasukinya karena mengikuti permainan Abel saja untuk melarangnya menusuk yang di bawah sana. Tapi, sekarang Lian sepertinya menarik kata-katanya tadi. Milik Abel susah ditembus membuat hati Lian berdebar tetapi senang. Pria itu menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Tangannya mencengkeram kuat pinggang Abel dan sekali hentakan pisangnya Lian langsung masuk dan pria itu melebarkan mata saat merasakan sesuatu yang mengalir di bawah sana. Sakit Tuan. Lian melebarkan matanya dan saat dia menunduk terlihat darah segar mengalir ketika Lian mencoba menarik sedikit miliknya. Oh shit! Dia masih perawan. Follow IG. Queenry 19. Bab 54. Malam panas. Lian tidak menyangka jika memang benar Abel wanita yang masih bersegel. Diam-diam Lian sangat senang dia yang pertama merasakannya. Sakit Tuan. Lirih Abel merintih kepada Lian yang masih mendiami miliknya di dalam sana. Padahal Abel sudah tidak kuat rasanya ingin menyerah. Tahanlah, kata Lian sambil mengambil posisi dengan baik lalu mulai menggerakkan tubuhnya maju mundur. Abel mendesah dengan keras bahkan wanita itu sampai meringis dan menangis awalnya. Tetapi lama-kelamaan rasanya kenapa semakin nikmat. Ah Tuan, rasanya kenapa enak sekali. Desah Abel sambil terus mengeluarkan suara laknatnya itu. Semakin Abel berteriak keenakan maka Lian semakin senang mendengarnya. Pria itu semakin menikmatinya dan bahkan dia tidak memberikan sedikit jeda untuk Abel. Lian terus maju mundur dengan kuat dan keras. Sampai Abel sudah merasakan kenikmatan dari Lian dan itu membuat Lian semakin bersemangat jadinya. Ya teruslah mendesah baby. Bisik Lian sambil menghentak-hentakan miliknya dengan keras. Abel mendesah nikmat. Wanita itu menatap Lian dengan tatapan yang begitu sayu. Tangan Abel mengusap-usap tubuh Lian yang ada di atasnya. Tuan, enak. Abel benar-benar menikmati setiap sentuhan yang Lian berikan. Pria itu merasakan kenikmatan yang tiada taranya. Abel menggigit bibir bawahnya dengan kuat. Tubuh Lian pun tak lepas dari cengkeraman tangannya dan bahkan Abel sampai mencakar tubuh Lian saking tak sadarnya. Kau menyukainya? Tanya Lian sambil fokus dengan apa yang dia lakukan kepada Abel. Kebetulan juga Lian sudah lama tidak bercinta. Jadi pria itu merasa ini adalah surga kenikmatan yang Lian dapatkan dari Abel. Karena Abel sangat fokus sekali menikmatinya sampai dia pun tidak mendengarkan pertanyaan dari Lian. Abel kembali merintih saat Lian menghentakkannya semakin keras dan kuat. Enak? Tanya Lian dengan setengah berbisik di depan wajah Abel. Pria itu meringis saat tiba-tiba Abel menjepitnya dengan denyutan nikmat wanita ini. Kau menjepitnya dengan keras sayang? Ucap Lian dengan mendesah di atas tubuh Abel. Malam ini mereka sangat menikmati penyatuan mereka. Abel yang dalam pengaruh obat dan Lian yang sudah mahir dalam bercinta. Apalagi Lian yang memang sudah lama tidak merasakan bagaimana bercinta itu. Jadinya dia yang lebih bersemangat. Dan yang lebih membuatnya begitu bergairah. Abel bisa mengimbangi keganasannya Lian. Lian membalikkan tubuh mereka berdua dan kini Abel berada di atas tubuhnya Lian. Wanita itu mengikuti instingnya sendiri dan menggerakkan tubuhnya dengan liar di atas tubuh Lian. Lian sampai mendongak dan mendesah dengan keras. Rasanya sangat nikmat ketika Abel yang mengambil alih permainan. Yah terus baby, lagi. Aku ingin kau nikmati percintaan ini. Kata Lian dengan mendesah keras. Abel tidak memperdulikan ucapannya Lian sebab dia sangat fokus dengan apa yang dia lakukan saat ini. Nikmat. Satu kata itu yang hanya Abel tahu saat ini dan dia ingin meraih lebih lama kenikmatan dan belum puas merasakannya. Lian seketika menarik Abel dan melumat bibir Abel dengan buas. Begitu juga dengan Abel yang membalas lumatan bibirnya Lian.
Abel meringis saat Lian menggigit bibir bawahnya dengan kuat sampai darah segar mengalir. Hanya saja itu membuat Abel tidak peduli sebab wanita ini tidak memikirkan apapun selain gairahnya yang membara. Tuan, aku ingin lagi. Mata Abel seolah memohon kepada Lian yang menghentikan gerakannya. Abel yang malah memacu tubuhnya di atas tubuh Lian. Kau mau merasakan yang lebih Tanya Lian berbisik di depan wajah Abel. Pria itu mengecup leher Abel hingga meninggalkan bekas di sana. Abel tidak tahu kalau sampai Lian banyak meninggalkan jejak kepemilikannya di tubuh Abel. Entahlah sudah seberapa banyak badan Abel terlihat lebamnya. Ya Tuan, tolong berikan aku yang lebih. Pinta Abel dan Lian menyeringai mendengarnya. Memohonlah kepada aku, kata Lian dengan senyum penuh kemenangannya. Tuan, aku mohon. Berikan aku kenikmatan lagi. Aku ingin milikmu, Tuan. Pinta Abel membuat telinga Lian yang mendengarnya jadi bersemangat untuk menggempur Abel. Lian memegang pinggang Abel dengan kuat lalu menghentakkannya dengan cepat. Kuat dan bersemangat di bawah sana. Tubuh Abel terombang-ambing karena Lian. Tetapi Abel suka. Dia malah ingin semakin cepat lagi. Lian membalikan tubuh Abel dengan cepat dan wanita itu hanya bisa pasrah dengan apa yang Lian lakukan. Terserah pria itu saja melakukan apapun pada tubuhnya. Dari bawah sana, milik Abel sudah terlihat sangat lecet. Desahan mereka dan keringat yang bercucur menjadi saksi bisu percintaan panas mereka. Tuan, aku mau pipis, kata Abel dan Lian semakin memeluk dan menguatkan hentakannya sampai pria itu memberikan hentakan dahsyat yang terakhir dan semburan dahsyat Abel pun langsung keluar sampai muncrat ke depan. Ah Tuanen! Abel mendesah dengan keras sampai mengejang dan begitu juga dengan Lian. Terlihat susu kental manisnya keluar dari bawah sana melelah seperti keju mozzarella. Mantap sekali lelehannya. Abel dan Lian sama-sama lemas tetapi mereka sama-sama suka dengan percintaan ini. Tapi baru saja beberapa saat mereka mengatur nafas Abel sudah bereaksi lagi. Lian merasakan denyutan dari milik Abel dan benar saja wanita itu membalikan tubuhnya menghadap Lian. Mau lagi? Tanya Lian dan Abel tanpa tahu malu menganggukkan kepalanya. Lian menyeringai, ternyata obat ini sangat kuat juga dirasa oleh Abel. Lian bangkit sambil menggendong Abel. Pria itu membawa Abel ke dekat jendela kaca yang besar dan menurunkan wanita itu. Ingin bercinta di luar? Tanya Lian dan Abel mengangguk saja. Yang dia inginkan hanya milik Lian saja dan tidak ada yang lainnya. Tuan, aku mau ini. Pinta Abel sambil menyentuh yang di bawah sana. Lian meringis merasakan tangan Abel yang menggenggamnya. Pria itu meminta Abel menunduk dan menghisap pisang gurih milik Lian. Hisap? Kau ingin es krim? Tanya Lian dan dengan senang hati Abel melakukannya. Wanita itu akan melakukan apapun demi mendapatkan kepuasannya malam ini. Abel mulai menghisap pisang miliknya Lian. Pria itu berpegang pada kaca jendela merasakan sesuatu yang begitu dahsyat sekali. Lian memegang rambut Abel dan memaju mundurkan kepala wanita itu. Shit! Kau memang sangat pandai sekali. Ucap Lian dengan mendesah dengan keras. Abel tidak memperdulikan rintihan Lian, tetapi setiap pria itu berlaku kasar kepadanya dia sangat suka. Abel benar-benar menikmatinya. Ium! Lian menahan pisangnya dalam mulut Abel sampai sudah mentok ke tenggorokan hingga Abel pun hampir muntah jadinya. Hanya saja Abel menahannya sampai susu kental yang Abel inginkan itu sangat luar biasa meleleh dalam mulutnya. Baby, kau ternyata hebat juga. Lian menarik Abel yang malah tersenyum. Dia memeluk leher Lian dan meraih bibir pria itu. Lian membiarkannya saja apa yang ingin Abel lakukan kepadanya. Tuan, aku mau merasakan ini lagi. Pintanya sambil meremas pisang si boynya Lian. Lian mendesis pelan saat Abel menyentuhnya. Tentu si boy langsung on fire lagi setelah mendapatkan sentuhan manjanya dari tangan si Abel. Kau memang tidak ada puasnya sayang? Bisik Lian sambil memposisikannya lagi dan sekali hentakan mampu membuat Abel langsung kehilangan keseimbangan. Untung saja ada tangan Lian yang menahan pinggangnya. Kaki Abel diangkat sebelah dan pria itu mulai menggerakkannya maju mundur. Sambil saling melumat bibir mereka begitu bersemangat dalam bercinta sambil berdiri.
puas dengan satu posisi, Lian mengubah posisi Abel membelakanginya dengan wanita itu nemplok ke dinding. Abel hanya mengikuti saja karena dengan gaya belakang ini ternyata semakin nikmat. Aha, ye tuan, teruskan. Aku ingin lebih. Pinta Abel sambil menggigit bibir bawahnya. Wanita itu mendesah dengan nikmat. Ah, ah, ah. Jepit sayang, milikku diremas dengan kuat. Ucap Lian tak kalah ganasnya. Dia yang paling bersemangat daripada Abel. Abel hanya bisa pasrah bagaimana tubuhnya terombang-ambing karena Lian. Pria itu tentunya memiliki stamina yang tak biasa, meski Abel sudah terpengaruh obat. Shit! Lian kembali menyemburkan cairannya sampai Abel ternganga merasakan kedalaman milik Lian yang begitu besar, panjang dan berurat itu. Au tuanen! Lian mendongakkan kepalanya merasakan pelepasannya, begitu juga dengan Abel. Kakinya bergetar bahkan tidak mampu untuk menompang tubuhnya sendiri. Lian menggendong Abel dan mereka tak berhenti di situ saja. Mereka melanjutkan percintaan ini di sofa dan melakukannya lagi dan lagi sampai puas. Dari Abel maupun Lian tidak ada yang mau mengalah karena mereka sama-sama menginginkan. Sampai hampir pagi barulah mereka benar-benar berhenti. Lian sangat puas sekali. Entah berapa banyak cairannya masuk ke dalam tubuh Abeleza. Kamar. Jangan tanyakan lagi bagaimana kondisi kamar mereka. Tentu saja begitu berantakan sekali. Terlihat jelas dari kamar mereka yang begitu hancur seperti kapal pecah. Tetapi kenikmatan yang mereka dapatkan malam ini benar-benar menggila. Saat ini Lian dan Abel berbaring bersama di atas ranjang, di bawah selimut dan saling berpelukan. Abel tertidur dengan nyenyak setelah percintaan mereka. Bahkan saat tidur begini milik mereka tetap menyatu dan tak terlepas. Begitu juga dengan Lian. Dia diam di sana sambil mengatur nafasnya sejenak. Kau memang sangat luar biasa sekali. Gumam Lian mengingat bagaimana milik Abel tak tertandingi nikmatnya. Lian memandang wajah Abel yang tertidur. Pria itu menyeringai kecil. Sekarang kerjaanmu sepertinya akan bertambah. Akan melayaniku lebih dari biasanya. Batin Lian dengan begitu puas. Sepertinya Abel juga tidak akan menolak. Mengingat bagaimana wanita ini yang begitu semangat dalam bercinta tadi. Lian melepaskan miliknya dari milik Abel. Setelahnya dia bangkit dan pergi ke kamar mandi lalu membersihkan tubuhnya. Sebenarnya Lian juga lelah. Tetapi dia harus melihat anaknya. Setelah beberapa saat mandi dan membersihkan dirinya, Lian memakai pakaiannya lalu keluar dari kamarnya menuju ke kamar Arfas. Di sana terlihat beberapa orang yang saling berjaga untuk menjaga Arfas. Tuan! Ucap mereka menunduk hormat kepada Lian. Apa dia menangis? Tanya Lian kepada mereka di sana. Tadi menangis Tuan. Tuan muda sempat tidak mau minum susu yang ada di botol. Tetapi setelah kami memujuknya akhirnya Tuan muda mau. Jelas mereka dan Lian mengangguk paham. Dia tahu kalau anaknya tidak mau minum dari botol. Itu sebabnya Lian mempertanyakannya kepada mereka. Kalian bisa pergi. Titah Lian dan mereka pun paham. Bonusnya akan dikirim ke rekening kalian nanti. Sambung Lian lagi. Baik Tuan. Jawab mereka serentak. Mereka pun berpamitan untuk pergi dan tinggallah di sana Lian seorang diri bersama dengan Arfas. Lian keluar dari kamarnya dan menuju kamar Abel. Pria itu pergi untuk menggendong Abel memindahkannya ke dalam kamar Arfas. Karena kamar yang ada Arfasnya memiliki 2 ranjang. Jadinya Lian dan Abel tidur di ranjang satunya dan Arfas di satunya lagi. Tak lupa Lian meletakkan beberapa bantalan agar Arfas tidak terjatuh karena takutnya nanti Arfas menangis. Setelah memastikan anaknya aman barulah Lian tidur bersama dengan Abel, memeluk wanita itu dan memejamkan matanya. Pagi harinya Abel terbangun saat mendengar suara tangisan dari Arfas. Matanya masih mengantuk tetapi suara tangisan Arfas begitu nyaring sekali. Bahkan Lian sampai terbangun juga. Ig. Abel melihat Lian yang memeluknya dan terbangun juga. Arfas menangis. Gumam Abel dengan pelan. Wanita itu ingin beranjak untuk mengambil Arfas tetapi sayangnya baru saja bergerak tubuhnya seperti remuk dan terasa ingin hancur. Auh.
Abel meringis sambil menggigit bibir bawahnya. Tubuhnya benar-benar terasa sakit, bahkan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Lian yang tahu Abel tidak bisa bergerak, dia pun turun mengambil Arfas dan membawanya kepada Abel. "Tuan, tubuhku sakit sekali," kata Abel mengeluh sakit. Tetapi Lian hanya menyeringai saja. "Istirahat saja di sini," ucap Lian sambil membaringkan Arfas. "Tubuhmu kotor, jangan susui Arfas dulu," ucap Lian. Walau bagaimanapun dia tidak mau sampai anaknya kenapa-napa, kebersihan selalu menjadi hal yang utama bagi Lian. "Terus bagaimana?" tanya Abel karena dia pun tidak tega melihat Arfas yang sudah menangis. Lian memikirkan sesuatu. Pria itu beranjak dan mengambil kain bersih lalu mengelap tubuh Abel dengan air, tapi di bagian gunung kembarnya saja. "Nah, kau bisa menyusuinya," kata Lian setelah memastikan gunung Abel bersih. Abel menepuk pelan bokong Arfas dan langsung memberikannya. Lihatlah betapa semangatnya Arfas menikmati asinya sus Abel. Abel diam sambil memandang Arfas, tetapi pikirannya tertuju pada kejadian semalam. Meski dia terpengaruh obat, tetapi dia masih sadar dengan apa yang dia dan Lian lakukan. Terlihat Lian keluar dari sana. Beberapa saat kemudian pria itu kembali kepada Abel. "Tuan," panggil Abel memandang Lian. Lian menaikkan sebelah alisnya. "Ada apa?" tanya Lian lagi. "Kita melakukannya semalam," tanya Abel memastikannya. "Kau tidak ingat seberapa ganasnya dirimu?" tanya Lian kepada Abel. "Tentu saja aku ingat," jawab Abel dan Lian mengangguk puas. "Tenang saja, kau tidak akan hamil. Minum ini nanti," ucap Lian membuat Abel menoleh ke arah tangan Lian, di mana pria itu menggenggam satu botol yang seperti obat. "Apa itu, Tuan?" tanya Abel kepada Lian. "Supaya mencegah dirimu hamil," kata Lian, dan Abel diam sesaat sebelum menganggukkan kepalanya. Dia juga tidak mau hamil karena bagi Abel itu semua ribet sekali. Dia masih mau kebebasan. Menyesal? Tentu saja Abel tidak pernah menyesali apa yang dia lakukan. Baginya itu semua sudah takdir yang Tuhan tetapkan bagi hidupnya. "Aku juga menikmatinya. Jadi tidak ada penyesalan untuk apapun,"